Menghabiskan momen liburan dikelilingi hijaunya suasana hutan pinus lengkap dengan udara bersih yang seger banget. Dan juga di sini tuh banyak spot-spot cantik instagramable yang bisa diabadikan dan kita nikmati. Wah, udah jadi perpaduan yang oke banget kan ya. Nah, untuk informasi selengkapnya tentang lokasi liburan yang akan kita review itu setelah video openingnya dulu aja ya. Saat ini kita lagi menyusuri Jalan Raya Tangkuban Perahu Cikole Lembang nih, yang bisa dicapai dengan berkendara 1 jaman aja dari kota Bandung, kalau sedang tidak macet tapi ya. Nah, jadi untuk lokasi liburan dengan suasana hutan pinusnya tuh memang ada di areal hutan pinus sekitaran Cikole Lembang ini nih. Nanti setelah menemukan papan lokasi Orchid Forest Cikole, langsung belok kiri aja dan terus susuri aja jalannya ini sampai nanti di depan sana kita akan menemukan sebuah gerbang masuk yang lokasinya itu tepat berada setelah Bobok Kabin Cikole Lembang. Nah, di sini nanti kita akan ditanya tujuan kita dan bilang aja kita akan ke Kalaras Checkpoint ya. Nanti akan dikenakan biaya tiket masuk 10.000 per orangnya. Nah, tapi nanti saat akan parkir di dalam kawasan Kalaras Checkpointnya juga kita akan kena biaya parkir lagi sekitar 10 ribuan. Dan sampailah kita di bagian depan dari Kalaras Checkpointnya ini nih. Jadi memang ini tuh adalah sebuah cafe dan coffee shop yang berlokasi di dalam kawasan hutan pinus Cikole Lembang ini. Nah, tapi tujuan kita ke sini tuh bukan cuma sekedar mau ngopi-ngopi atau makan-makan aja dong ya tentunya. Karena di sini juga kita bisa nginep nih alias staycation. Nah, untuk proses check-in-nya bisa ke meja kasir kafenya ini aja. Lalu karena kita kebetulan datangnya itu sedikit lebih cepat dari jam check-in-nya, kita dipersilakan untuk menunggu dan duduk-duduk dulu aja di dalam kafenya ini. Untuk suasana kafenya saat siang hari juga nyaman banget sih ini. Kita dapetin pemandangan hijau-hijau dan segarnya udara hutan pinus Lembang sambil menikmati kopi ataupun makanan pesanan kita. Misalnya kita kesini untuk nongkrong di kafenya aja juga menurut kita sih tetap worth it ya. Nah, tapi karena kita mau menginap, gak lama juga kita akan dibantu dan diantarkan oleh staf kafenya ini untuk menuju ke lokasi kamar pesanan kitanya deh. Nah, untuk lokasi kamar menginapnya tuh ternyata ada di bagian bawah dari kafenya ini nih. Searah kalau mau ke toilet kafenya, kita akan menemukan sebuah pintu ini nih. Kita langsung buka aja ya. Nah, di bagian dalamnya ini kita akan mendapati 3 pintu lagi. Nah, adapun untuk kamar yang akan kita inapin itu adalah berada di balik pintu yang ini nih. Kita buka lagi aja dan sampailah kita di dalam kamarnya. Untuk ukuran kamar tidurnya ini tuh memang nggak terlalu luas ya. Kita dapetin sebuah kasur ukuran king size ini, lalu sebuah karpet mini di sini, dan di dalam kamarnya ini juga tidak disediakan TV ya ternyata. Kita cek sudut lain dari kamarnya ini aja dan mendapati sebuah lemari terbuka ini lengkap dengan sepasang sendal hotel, banyak hanger untuk gantung-gantung baju, lalu dapetin juga amenities minuman lengkap dengan air minum kemasan, cangkir, juga pemanas airnya. Dapetin juga minuman seduhnya ya berupa teh, kopi, creamer, dan gula. Lalu ada juga sebuah rak kecil, kursi, meja rias mini, dan sebuah cermin bulat ini di atasnya. Sekalian kita cek juga aja ya view dari jendela kamarnya ini yang bisa dibuka dengan sistem tarik-tarik ini. Nah, sayangnya untuk view dari kamarnya ini tuh ke arah gudang kafenya gitu sih. Jadi kita sih akhirnya prefer untuk tutup aja ya gorden kamarnya ini tuh. Karena pastinya juga bakalan ada tamu-tamu kafenya tuh yang akan bolak-balik kalau mau ke arah toilet kafenya itu. Jadi seperti itu ya bagian dalam dari kamarnya ini. Kamarnya memang nggak terlalu luas, tidak ada TV juga, tapi masih dapetin lemari dan amenities minumannya. Sekarang kita akan cek juga aja ya bagian kamar mandinya nih. Begitu kita buka, kita akan langsung dapetin sebuah shower di bagian kirinya ini yang dilengkapi juga dengan alat pemanas airnya tuh. Nah, lalu dapetin juga seperangkat alat-alat mandinya berupa sabun cair, dental kit, dan sabun batang di bagian rak kecilnya tadi. Sebuah WC duduk dengan jet shower juga tersedia ya. Lalu ada keset ini yang nanti kita bisa simpan di depan pintunya aja, dan juga tadi tuh ada gantungan baju dan handuknya ya. Oh ya, untuk pintu yang satu laginya itu adalah pintu untuk ke kamar lainnya ya. Jadi itu bukan kamar bagian kita. Nah, jadi seperti itu sih interior dari kamar menginap di Kalaras Checkpoint ini. Pastinya nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya soal lokasinya ini tuh setelah kita puas beristirahat dulu aja nih.
Dan sekarang ini kita udah beres nih istirahatnya nih. Sekarang tuh udah jam setengah 4 sore, jadi udah lumayan banget kita istirahat di sini. Suasana kamarnya seperti ini. Jadi emang kamarnya ini tuh nggak ada TV ya. Tapi untuk kecepatan wifi seperti ini, jadi wifi-nya udah termasuk oke lah ya. Bisa digunain. Dan menurut kita soal nggak ada TV sih, kita bisa nonton pakai ini aja, pakai gadget aja, jadi nggak masalah karena wifi-nya oke. Lalu untuk kamar ini tuh, untuk kamar mandinya tuh ada air hangatnya, jadi oke juga. Tadi mandi pakai air hangat. Nah kan di sini tuh ada kamar mandi. Lalu setelah itu ada kamar satu lagi. Ini sebenarnya kamarnya tuh buat tamu lain. Kita cek aja. Tapi tidak dikunci. Nah jadi kamar satu lagi seperti ini. Kamarnya sebelahan. Lebih mirip aja. Tapi kita tadi dikasihnya kamar yang itu sih. Nggak tahu kenapa nggak dikasih yang ini. Padahal ini lebih oke ya, dapetin view ke bagian luarnya juga. Dari situ kita matiin lagi aja. Jadi ini katanya hari ini nggak ada tamu yang nginep lagi di sini, cuma kita aja. Jadi ini kayak milik kita aja nih, dapetin 2 kamar, tapi yang bisa kita pakai cuma kamarnya aja. Dan karena udah sore hari, kita sekarang mau jalan-jalan aja, lihat-lihat suasana di tempat ini. Setelah puas rehat di kamarnya, kalau udah sore hari gini tuh paling enak nih untuk jalan-jalan sore aja di Kalaras Checkpoint ini yang punya suasana hijau khas hutan pinus di Cikole, Lembang. Awalnya kita tuh sempat kepikiran mau makan sore aja di kafenya, tapi karena kita juga belum jalan-jalan muterin kawasan resortnya ini, jadi sekalian aja kita akan jalan-jalan santai, sekalian cuci mata, dan menikmati suasana sejuk juga damainya tempat ini. Dan bisa dilihat dong ya, untuk tempatnya ini juga instagramable dan cantik banget nih suasananya. Nah, kalau ada rencana untuk menginap di sini juga supaya bisa sepuasnya menikmati suasana secantik ini, bisa pesan kamar menginapnya aja dengan harganya tuh mulai dari 300 ribuan nih. Tapi pastinya kita infoin di awal ya, kalau tentang harga itu tetap bisa berbeda dan berubah ya, tergantung tanggal menginapnya dan tanggal pemesanannya. Kita pesannya di aplikasi tiket.com dan nama tempatnya di aplikasi itu adalah Villa Cikole Cafe Kalaras. Nah, 300 ribuan itu tuh dapetinnya jenis kamar yang kita inepin tadi ya, dengan kamar mandi yang share untuk 2 kamar tidur dan tanpa sarapan nih. Dan saat jalan-jalan muterin tempat ini kan kita dapetin juga ya, ternyata di sini tuh banyak spot-spot menginap ala glampingnya ini. Nah, sayangnya kita tuh nggak nemuin dong informasi tentang jenis harga menginapnya ala glamping ini. Mungkin untuk yang jenis glampingnya ini tuh harus dipesan langsung ke admin lokasi tempat ini ya, nggak bisa dipesan via online travel agent. Sementara jujur aja nih, kita tuh udah ngerasa lebih nyaman dan terbiasa untuk pesan-pesan kamar menginap pakai aplikasi aja. Nah, tapi di Kalaras Checkpoint ini juga sebenarnya tuh ada satu jenis kamar lagi yang bisa dipesan melalui aplikasi tiket.com tadi. Bisa dengan search nama Kalaras Villa Cikole aja, dan harga menginapnya tuh adalah mulai dari 500 ribuan jika tanpa sarapan, dan jadi 900 ribuan kalau mau dengan yang plus sarapan pagi. Nah, untuk jenis kamar yang ini tuh adalah berupa villa kayu yang bisa kita lihat di depan sana tuh. Di dalam villanya ini tuh ada ruang duduk-duduknya juga, dan lalu juga ada balkon dan halamannya. Lokasinya tuh ada di bagian belakang dari kawasan resort kafenya ini, tapi tetap nggak jauh-jauh amat kok kalau mau jalan ke bagian kafenya. Cuma dengan beda 200 ribuan aja, tapi lebih estetik dan pastinya juga jauh lebih nyaman ya dari jenis kamar yang kita pesen dan kita inepin. Nah, jadi seperti itu ya informasi harga menginap di Kalaras Checkpoint ini. Dan saat menjelang malam harinya, kalau menginap atau main kesini tuh kita akan dapetin suasana indah penuh cahaya lampu yang cantik ini nih. Ternyata kalau malam hari itu malah makin keren ya suasananya, dan pastinya juga instagramable banget sih. Nah, karena sejak check-in tuh kita belum sempetin untuk hangout di kafenya, jadi malam hari ini karena kita juga kebetulan lapar nih, kita mutusin untuk makan malamnya di cafe ini aja deh. Makan malam sambil menikmati suasana hutan pinus di malam hari bisa banget ya pastinya kalau misalnya kita menginap di sini. Untuk lihat menunya tuh cukup scan QR code ini aja, dan sekalian juga kita akan spill ya isi menu yang ada di kafenya ini, berikut juga harga-harganya. Bisa di pause-pause aja ya kalau misalnya butuh cek satu-satu halaman menunya ini. Nah, malam ini tuh akhirnya pesanan makanan dan minuman kita datang juga nih. Kita pesan kue tiaw dan juga rice bowl-nya. Nah, karena udah malam hari dan gak ada niat begadang, jadi kita skip dulu aja sih soal menu kopinya.
Oh ya, kita juga sempat belanja keluar untuk makanan sarapan paginya keluar dari kawasan ini, dan saat kembali sih kita nggak kena charge tiket lagi ya. Jadi kalau malam hari itu sepertinya sudah nggak ada petugas tiketingnya, baik di gerbang depannya itu maupun di gerbang kawasan parkiran Kalaras checkpointnya ini. Tapi buat jaga-jaga sih mendingan tiket dari gerbang masuknya jangan sampai hilang ya kalau menginap di sini tuh. Pagi hari akhirnya tiba juga nih. Ini tuh di jam setengah 8 pagi. Dan karena kita nggak dapetin sarapan, jadi kita sih mutusin untuk makan sarapannya tuh di area halamannya ini aja. Karena di sini tuh banyak disediakan meja-meja piknik gitu tuh, lengkap juga dengan kursi-kursinya. Seger banget sih ini by the way untuk udara paginya tuh. Dan seru juga nih sarapan pagi di outdoor gini sambil menikmati hijau-hijau di mana-mana. Dan selamat pagi, kita masih di tempat ini. Nama tempat itu Villa Cikole Cafe Kalaras. Di pagi hari yang enak ini, suasana yang sejuk seperti ini, sekalian aja kita bahas lebih detail ya soal tempat ini, kelebihan sama kekurangannya. Nah, jadi untuk Kalaras Checkpoint yang berada di areal hutan pinus Cikole Lembang ini tuh pastinya punya suasana yang hijau segar, yang asri banget dengan banyak spot instagramable. Itu tuh udah jadi kelebihan pertama banget ya dari tempat ini tuh. Nah, lalu khusus untuk kamar pesanan yang kita inepin, karena harganya termasuk murah, jadi faktor harga juga bisa masuk untuk kelebihan tempatnya ini ya. Lalu di kamar yang kita inepin ini juga air hangat untuk mandinya tuh tersedia, jadi oke sih. Dan wifi-nya juga stabil juga cepat, jadi termasuk oke juga tuh hitungannya. Adapun untuk kekurangannya tentang jenis kamar yang kita inepin sih, pastinya kamarnya tuh termasuk terlalu minimalis banget ya. Juga termasuk kecil sih untuk ukuran kamarnya. View dari kamarnya juga bisa dibilang nggak ada view ya, dan kamar mandinya juga statusnya tuh share ya untuk 2 kamar tidur. Untungnya cuma ada kita aja yang lagi nginep sih, jadi kita tuh nggak ngerasain harus rebutan kamar mandi. Sementara itu cukup nambah 200 ribuan aja, kita tuh udah bisa menginap di jenis villa kayunya itu tuh. Agak nyesel juga sih kenapa di awal kita tuh nggak pesan jenis kamar villanya ini aja. Tapi karena semudah kita tuh cukup keluar dari kamarnya aja dan kita udah bisa dapetin suasana secantik ini sih, pada akhirnya kita tuh tetap bisa nikmatin aja ya liburan kita di jenis kamar termurah yang ada di Kalaras Checkpoint ini. Nah, jadi seperti itu sih menurut kita tentang kelebihan dan juga kekurangannya yang bisa kita rasain dan kita share tentang tempat ini. Nah, jadi seperti itu sih menurut kita kelebihan dan kekurangan dari tempat ini. Menurut kita sih lebih baik mendingan pesan yang jenis ini aja. Bedanya sedikit, cuma 200 ribuan aja bedanya waktu kita cek harganya. Tapi lebih nyaman, jauh lebih nyaman dibanding kamar yang kita pesan yang jenis termurahnya. Jadi kayak gitu aja review lengkap kita soal tempat ini. Kalau kamu suka sama video kita kali ini bisa langsung di like aja. Dan kalau menurut kamu tempat ini cocok untuk liburan kamu, langsung jadi pesan kamarnya ya. Kita rekomendasi sih kamar jenis ini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dari Let's Go Project.